Aku disiram ibu mertua dengan air saat makan malam bersama, hanya karena masakanku keasinan dan dia bilang aku ingin membunuhnya. Ternyata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Cerita Amira, di sini cerita Amira akan membawamu menyelami kisah yang penuh emosi dan kejutan. Langsung aja yuk, kita lanjut ke ceritanya. Aku hanya ingin dicintai karena aku, bukan karena apa yang aku miliki. Langit sore itu memudar dalam semburat jingga, saat Diandra berjalan menyusuri gang sempit menuju rumah kontrakan kecil tempat pria yang dicintainya tinggal. Kemeja putihnya yang elegan kontras dengan lingkungan sekitar, tapi ia tak peduli. Sepatu berhaknya sedikit kotor oleh debu jalanan, tapi senyum di wajahnya tetap hangat. Ia, Diandra Wijaya, bukan sekadar wanita biasa. Ia adalah satu-satunya anak dari Armand Wijaya, Taipan Properti yang memiliki lebih dari 500 gedung di seluruh Asia. Hidupnya penuh kemewahan, tapi kosong. Semua pria yang mendekatinya selalu mengincar hal yang sama, kekayaan keluarganya. Sampai ia bertemu Riko. Pria sederhana itu bekerja sebagai teknisi AC panggilan. Wajahnya tak luar biasa tampan, bajunya pun sering belel. Tapi di balik tangan kasarnya dan tawa hangatnya, Diandra merasakan sesuatu yang belum pernah ia rasakan sebelumnya. Ketulusan. Dan untuk pertama kalinya dalam hidupnya, Diandra memilih berbohong, bukan untuk menyakiti, tapi untuk melindungi. Ia menyembunyikan identitas aslinya. Katanya, ia hanya pegawai bagian administrasi di sebuah perusahaan kecil. Sayang, kamu yakin gak salah pilih orang? Tanya Riko malam itu, saat mereka duduk berdua di bangku taman. Angin malam berembus pelan, dan aroma hujan yang menggantung di udara menambah kesyahduan suasana. Diandra menoleh, menatap matanya lekat-lekat. Kalau aku harus memilih 1000 kali lagi, aku tetap akan memilih kamu. Riko tertawa lirih. Padahal aku ini gak punya apa-apa. Di rumah ngontrak, motor tua, gaji ngepas. Tapi kamu punya hati. Dan aku cuma butuh itu. Jawab Diandra, menahan air mata yang mendesak keluar. Aku lelah dicintai karena mobilku, kartuku, nama keluargaku. Riko menatapnya dalam diam, lalu menggenggam tangannya erat. Kalau memang kamu tulus, aku janji akan bahagiain kamu sebisaku. Tapi, jangan pernah bohongin aku ya. Ucapan itu menghantam batin Diandra seperti petir yang menyambar. Ia menunduk. Hatinya terasa sesak. Ia ingin jujur. Ingin sekali mengaku bahwa namanya saja sudah cukup untuk membeli 1 blok apartemen di Jakarta. Tapi ia takut. Takut jika kebenaran membuat Riko menjauh. Aku janji, bisiknya pelan. Sebuah janji yang terdengar manis di bibir, tapi getir di hati. Pernikahan mereka digelar sederhana, hanya di hadapan penghulu dan beberapa tetangga. Tidak ada pesta mewah, tidak ada gaun dari Paris, tidak ada berlian dari butik langganan ibunya. Diandra tak undang satupun keluarganya. Ia bahkan mengganti nama belakangnya di buku nikah. Malam pertama mereka, Riko menatap istrinya penuh cinta. Aku tahu kamu bukan wanita biasa, Di. Kamu beda. Tapi aku gak tahu apa. Kamu benar-benar mencintaiku seperti aku mencintaimu. Diandra menarik napas, menatap suaminya dengan mata berkaca. Riko, cintaku padamu melebihi semua yang pernah aku punya. Bahkan kalau besok aku kehilangan segalanya, aku gak akan menyesal asal bersamamu. Ia tak sadar, kalimat itu perlahan menjadi kenyataan. Karena cinta memang membutakan. Dan rahasia selalu punya cara untuk terbongkar. Cinta membuatku bertahan, tapi sikap ibunya membuatku perlahan hilang arah.
Pagi itu, aroma bawang goreng dan suara centang perenang piring terdengar dari dapur. Diandra melangkah pelan, mengenakan daster bunga-bunga pemberian Riko, rambutnya dikuncir seadanya. Ia baru selesai salat subuh, berharap bisa membantu mertua di dapur sebagai bentuk baktinya. Namun yang ia temukan bukan senyum atau sapaan hangat, melainkan sepasang mata tajam yang menatapnya penuh sinis. "Jam segini baru muncul? Istri macam apa kamu ini?" tegur Bu Lastri, suaranya tinggi dan penuh sindiran. "Dari dulu aku sudah bilang, perempuan yang bangun lebih siang dari ayam itu rezekinya seret." Diandra tertegun, tersenyum canggung. "Maaf, Bu, tadi saya salat dulu, lalu beberes kamar." Bu Lastri mendengus sambil memotong bawang dengan kasar. "Ya, iya. Lihat mantannya Riko, si Siska. Baru azan aja udah bangun. Badannya harum terus, wajahnya selalu segar. Bukan kayak kamu yang, ya begitulah." Kalimat itu menghantam Diandra lebih dalam dari yang bisa dibayangkan. Sejak hari pertama ia menginjakkan kaki di rumah ini, ia tahu, ia tidak diterima. Tapi ia tak menyangka, luka-luka kecil semacam ini, jika terus-menerus dibiarkan, bisa berubah menjadi tusukan tajam yang mematikan jiwa. Di ruang tengah, Diandra mencoba menyapu lantai. Tapi bahkan itu pun tak luput dari celaan. "Sapu aja gak becus. Kamu itu pernah sekolah nggak sih?" Bu Lastri berteriak dari ruang TV sambil menyeruput kopi. "Maaf, Bu. Saya kurang rapi tadi. Saya ulangi," ucap Diandra lirih. Ia menunduk, menyembunyikan genangan air mata yang mulai berkumpul di pelupuk. Ia bukan tak terbiasa bekerja. Ia bahkan rela melepas hidup mewahnya untuk cinta. Tapi ternyata, yang paling sulit bukan melepas kemewahan, melainkan menghadapi penghinaan tanpa alasan. Dan lebih menyakitkan lagi, Riko tidak tahu semuanya. Saat malam tiba dan Riko pulang kerja, Diandra langsung menyambutnya dengan senyum. "Sayang, capek ya?" tanyanya lembut sambil menyuguhkan teh hangat. Riko mencium keningnya. "Capek sih, tapi lihat kamu, capeknya hilang." Tapi belum sempat mereka duduk, suara lantang memotong kebersamaan itu. "Riko, kamu harus tahu, istrimu tadi pagi nyaris ngancurin piring-piring kesayanganku. Baru disuruh sapu aja ngelamun. Beda banget sama Siska, mantan kamu dulu. Kalau dia..." "Bu, sudah tolong jangan banding-bandingkan," ucap Riko, setengah jengah. Tapi Bu Lastri tak gentar. "Aku cuma bilang fakta. Kamu itu, Riko, gampang dibutakan sama wanita. Lihat sekarang, kamu nikahin perempuan yang bahkan masak telur pun gak matang." Diandra diam. Lidahnya keluh. Matanya menunduk dalam. Ia ingin membela diri, ingin menjelaskan bahwa ia sedang belajar, bahwa ia mencoba sepenuh hati. Tapi ia tahu, di rumah ini, tak ada ruang untuk penjelasan. Yang ada hanya tuntutan. Malam itu, Diandra menangis di dalam kamar. Tapi air matanya tak bersuara. Ia takut didengar, takut disebut manja. Ia menatap cermin kecil di meja rias yang catnya mulai mengelupas. Wajahnya pucat, matanya sembab. Ia mengelus perutnya yang masih kosong. "Kalau suatu saat aku punya anak, aku janji, aku gak akan jadi ibu mertua seperti Bu Lastri." Dan meski hatinya nyeri, Diandra masih menggenggam satu hal. Cinta. "Aku kuat, demi Riko." Tapi sampai kapan cinta bisa jadi benteng? Ketika luka makin dalam dan rumah terasa seperti penjara, "Aku hanya ingin membuatmu senang. Tapi kenapa yang kudapat selalu luka?" Malam itu, Diandra berdiri di dapur dengan tangan yang sedikit gemetar. Uap dari panci sup ayam mengepul lembut,
menyelimuti udara dengan aroma kaldu dan daun seledri. Ia sudah mencoba dengan hati-hati, mengupas wortel dengan presisi, merebus ayam hingga empuk, dan menakar garam secermat mungkin. Ini sudah kali ketiga ia mencoba masakan yang sama setelah sebelumnya terus dianggap gagal. Kali ini pasti enak, batinnya meyakinkan diri. Bu Lastri suka sup ayam. Aku hanya ingin membuat beliau senang. Pukul 7 malam, ia menyusun meja makan dengan hati-hati. 3 mangkuk sup tersaji rapi, nasi hangat mengepul, dan teh manis dalam cangkir tua kesukaan mertuanya diletakkan tepat di sisi kanan. "Bu, makan malamnya sudah siap," ujar Diandra sambil menunduk sopan di depan ruang TV. Bu Lastri melirik dengan malas, lalu bangkit dari sofa dengan gumaman tak jelas. Riko yang baru pulang dari bengkel ikut duduk, menarik kursi sambil tersenyum pada istrinya. "Wah, ada sup ayam. Kelihatannya enak." Diandra hanya mengangguk kecil, hatinya berdebar. Ia duduk paling akhir setelah semua mencicipi. Tapi belum sampai 2 sendok, Bu Lastri tiba-tiba meletakkan sendoknya dengan keras. "Kamu mau bunuh aku ya?" Suara itu mengguncang meja makan. Riko terhenyak. Diandra terdiam, jantungnya serasa berhenti berdetak. "Ini asin banget. Aku punya darah tinggi, tahu nggak? Kamu itu istri atau pembunuh berdaster?" "Bu, maaf. Saya nggak sengaja. Mungkin garamnya tumpah pas saya." "Alasan?" teriak Bu Lastri, lalu dengan tiba-tiba brak. Mangkuk sup dilempar ke lantai. Isinya terpercik ke lantai keramik, kuahnya berceceran hingga ujung rok Diandra. Riko berdiri kaget. "Bu, jangan begitu dong." "Diam kamu," bentak Bu Lastri pada anaknya sendiri. "Kalau kamu bela-bela dia, silakan keluar dari rumah ini. Aku ini ibumu, Riko, ibumu." Diandra tertegun, menunduk dalam, menahan air mata yang nyaris tumpah. Ia ingin bangkit, membereskan serpihan mangkuk yang pecah, tapi lututnya lemas. "Aku cuma pengin masak yang Bu suka. Maaf, saya nggak tahu bisa jadi asin begini." "Kalau nggak bisa masak, ya jangan sok-sokan. Dulu Siska itu kalau masak gak pernah bikin aku begini. Bahkan waktu dia masak sambal terasi, tetangga sebelah minta resepnya." Nama itu lagi, Siska. Mantan yang selalu jadi bayangan dan pembanding. Bayangan yang makin lama seperti hantu dalam rumah tangga Diandra. Riko menatap Diandra dengan wajah bingung, antara bersalah dan tak tahu harus berkata apa. "Sayang, sabar ya, nanti aku bantu bersihin." "Gak usah," kata Diandra pelan, suaranya nyaris tak terdengar. "Aku yang bersin. Ini salahku." Tapi di dalam hatinya, sesuatu mulai retak. Ia bukan marah, belum, tapi kecewa. Dan kecewa itulah yang paling diam-diam membunuh. Malam itu, saat semua telah tidur, Diandra duduk di lantai dapur. Ia menatap lantai yang kini sudah bersih, tapi hatinya masih kotor oleh kata-kata tajam dan luka yang belum kering. Ia menggenggam sendok kecil yang tadi digunakannya untuk mencicipi sup. Matanya kosong. "Aku hanya ingin dicintai, diterima, dihargai. Kenapa semua yang kulakukan salah?" Pintu kamar terbuka pelan. Riko muncul, berdiri diam beberapa detik sebelum mendekat. "Kamu masih di sini?" bisiknya pelan. Diandra menoleh, tersenyum tipis yang nyaris tak berbentuk. "Mas, supnya terlalu asin, ya?" Riko mendekat, berlutut di sampingnya. "Itu bukan masalah besar. Semua orang bisa salah. Tapi aku bukan semua orang di mata ibumu." Ia menatap Riko dengan mata sendu.
Aku ini istrimu, bukan budak yang setiap hari harus membuktikan diri layak ada di rumah ini. Riko terdiam. Ia tahu Diandra benar, tapi ia juga terlalu takut membantah ibunya. Malam itu mereka diam cukup lama, hanya ditemani detik jam dinding dan rintik hujan di luar jendela. Dan Diandra pun akhirnya tahu bahwa ujian dalam rumah tangga tak selalu datang dari luar. Kadang, justru dari dapur, dari meja makan, dan dari ibu mertua yang tak pernah mau benar-benar menerima. Yang paling menyakitkan bukan siraman air di wajahku, tapi diamnya orang yang seharusnya melindungiku. Siang itu, mentari menyengat dari celah genteng rumah tua yang lapuk. Diandra menyapu teras depan sambil mengelap keringat di kening. Tubuhnya letih, tapi pikirannya lebih lelah. Sejak pagi, Bu Lastri sudah mengomel soal baju cucian yang menurutnya belum cukup wangi, lalu berlanjut ke kompor yang katanya kurang bersih, dan sekarang, entah apa lagi. Riko pulang lebih awal dari biasanya. Baru saja ia meletakkan helm di meja ketika Bu Lastri muncul dari dalam rumah, wajahnya tegang seperti awan sebelum badai. "Riko, kamu lihat sendiri ya kelakuan istri kamu," serunya lantang. Riko mengernyit. "Ada apa lagi, Bu?" Bu Lastri menunjuk ember di samping mesin cuci. Air cucian itu dia biarin tumpah sampai masuk ke kamar mandi. "Aku tadi hampir kepleset. Riko, apa dia mau aku mati di rumah ini? Hah?" Diandra buru-buru mendekat, wajahnya pucat. "Maaf, Bu, saya nggak tahu selang airnya lepas. Saya benar-benar nggak sengaja. Tiap hari nggak sengaja. Seminggu nikah sama kamu, hidupku jadi kayak neraka." Riko berdiri canggung di antara keduanya. "Udah, Bu. Mungkin tadi Diandra lagi capek." "Capek? Baru kerja rumah segini udah capek." Bu Lastri menatap Diandra dengan api di matanya. "Makanya perempuan itu harus diajarin, Riko. Biar tahu rasa." Sebelum siapapun sempat bergerak, Bu Lastri menyambar gayung berisi air dari ember dan biur. Air dingin menyiram wajah Diandra. Bajunya basah, rambutnya terurai menempel di pipi. Ia mematung. Detik itu juga, dunia seolah berhenti berputar. Yang terdengar hanya detak jantungnya yang makin cepat, dan suara air yang menetes dari ujung dagunya. "Aku muak sama kamu. Gak tahu diri, gak becus jadi istri, gak pantas ada di rumah ini," teriak Bu Lastri bagaikan petir yang menggelegar di siang bolong. Diandra menggigit bibirnya kuat-kuat. Dadanya terasa seperti diremas. Bukan karena air dingin yang menusuk kulitnya, tapi karena seseorang yang berdiri di sampingnya, yang ia pikir akan segera memeluk dan melindunginya, justru dia membisu. Ia menoleh perlahan pada Riko. "Mas." Riko menunduk. Wajahnya seperti batu. Tak bergerak, tak bicara, tak mendekat. "Mas." Suara Diandra pecah. Matanya berkaca. "Mas lihat sendiri, aku disiram air. Di depan Mas." Riko menghela napas. "Kamu juga jangan bikin ibu marah terus, Di." Dan saat itu juga, hatinya runtuh. Lebih keras dari denting gelas yang jatuh. Lebih perih dari tamparan apapun. Diandra mundur perlahan, air masih menetes dari wajah dan bajunya. Ia tak peduli. Ia tak lagi mendengar omelan Bu Lastri yang belum berhenti. Yang ia dengar hanya suara dalam kepalanya. "Aku salah. Mencintai seseorang yang bahkan tak sanggup melindungiku dari ibunya sendiri." Malamnya, Diandra duduk di pinggir tempat tidur. Memeluk lututnya, masih mengenakan pakaian basah yang sudah mengering dengan sendirinya. Ia menatap jendela kamar, langit gelap, dan suara azan maghrib terdengar sayup dari kejauhan. Riko masuk tanpa bicara. Meletakkan ponsel di meja,
lalu merebahkan tubuh. "Mas," panggil Diandra pelan. Jawabnya tanpa menoleh. "Apa Mas? Lihat tadi?" "Iya. Tapi kamu juga jangan bikin masalah terus. Ibu udah tua." Cepat tersinggung. "Jadi, kalau suatu hari ibu mukul aku, Mas juga akan diam?" Riko tak menjawab. Hanya suara kipas angin tua yang terus berderit. Diandra memalingkan wajah. Air mata jatuh satu-satu. Tak ada isakan. Hanya diam. Sunyi. Dan dada yang sesak menanggung semuanya sendiri. Karena terkadang, yang paling menyakitkan bukan perlakuan orang lain, tapi sikap diam dari seseorang yang kita cintai. Yang paling menyakitkan bukan siraman air di wajahku, tapi diamnya orang yang seharusnya melindungiku. Siang itu panasnya bukan main. Matahari membakar genteng rumah yang sudah retak-retak. Seperti retaknya hati Diandra yang setiap hari harus menahan luka yang tak pernah sembuh. Ia menyapu teras depan dengan gerakan pelan, bukan karena malas, tapi karena tubuhnya sudah kelelahan. Semalaman ia sulit tidur, memikirkan bagaimana cara membuat mertuanya, Bu Lastri, sedikit saja menyukainya. Sejak menikah dengan Riko, hidup Diandra berubah total. Dari kamar mewah berpendingin udara dan spray linen impian, kini ia tidur di kamar sempit dengan kipas angin tua yang bunyinya seperti napas terakhir mesin. Tapi ia tak pernah mengeluh. Ia ikhlas. Ia memilih cinta, bukan harta. Tapi setiap hari, hatinya diuji. Hari itu, Bu Lastri sudah mulai mengomel sejak matahari belum tinggi. Dari masalah baju cucian yang menurutnya tidak cukup wangi, kompor yang katanya berkerak, hingga detergen yang dianggap boros. Diandra hanya diam. Ia sudah lupa kapan terakhir kali mendapat satu pujian, atau sekadar senyum tulus dari wanita itu. Saat Riko pulang lebih cepat dari biasanya, ada secercah harapan di dada Diandra. Mungkin hari ini bisa sedikit lebih baik, tapi harapan itu tak bertahan lama. "Riko, kamu lihat sendiri ya kelakuan istri kamu," bentak Bu Lastri dari ruang tengah. Riko yang baru saja membuka helm dan menaruhnya di meja, memutar tubuh. "Ada apa lagi, Bu?" Bu Lastri menunjuk ke arah ember dekat mesin cuci. Air cucian itu dia biarin tumpah sampai masuk ke kamar mandi. "Aku tadi hampir kepleset. Riko, apa dia mau aku mati di rumah ini?" "Hah?" Diandra tersentak. Ia baru saja menyadari bahwa selang air mungkin lepas saat ia ke dapur untuk menanak nasi. Wajahnya langsung pucat. "Maaf, Bu, saya nggak tahu selangnya lepas. Saya benar-benar nggak sengaja," ucapnya cepat, takut membuat situasi makin panas. "Tiap hari nggak sengaja," bentak Bu Lastri, matanya menyala. "Seminggu nikah sama kamu, hidupku jadi kayak neraka." Riko berdiri di antara mereka, ragu-ragu. "Udah, Bu. Mungkin tadi Diandra capek." "Capek? Baru nyuci baju sama ngepel lantai udah capek." "Ya Allah, Riko, ini istri atau beban hidup? Kamu pikir aku tua-tua mau ngurus menantu yang gak becus?" Dan tiba-tiba, Bu Lastri menyambar gayung berisi air dari ember, dan dalam hitungan detik, biur. Air dingin itu menghantam wajah Diandra. Terdiam. Tubuhnya kaku. Napasnya tertahan. Rambutnya basah kuyup, baju yang tadi bersih menempel lemas di tubuhnya, dan air menetes perlahan dari dagu, menyusuri leher, hingga ke lantai keramik yang dingin. "Aku muak sama kamu," teriak Bu Lastri keras. "Gak tahu diri. Gak bisa diatur. Gak pantas jadi istri anakku." Detik itu, dunia serasa hening. Bukan karena suara hilang, tapi karena hatinya seolah tercerabut dari dalam dada. Pandangannya kabur,
Bukan karena air, tapi karena luka. Ia menoleh perlahan pada Riko yang berdiri hanya 2 langkah darinya. "Mas," panggilnya dengan suara pecah. Tapi yang ia temukan hanya punggung tangan yang terkepal dan tatapan kosong. "Mas, lihat sendiri kan? Aku disiram air. Di depan Mas." Dan jawaban itu datang. Bukan dalam bentuk pelukan, bukan dalam bentuk pembelaan, tapi dalam bentuk kalimat yang menghancurkan segalanya. "Kamu juga jangan bikin ibu marah terus, Di." Hatinya jatuh. Bukan pelan-pelan, tapi remuk. Seketika, air di wajahnya tak lagi dingin. Ia tak merasa kedinginan, karena rasa pedih jauh lebih membakar dari semua suhu yang pernah disentuh kulitnya. Tanpa berkata apapun lagi, Diandra mundur perlahan. Setiap langkah terasa berat, seperti kaki yang ditarik beban ribuan batu. Bu Lastri masih mengomel, tapi semua suara terdengar seperti gema jauh yang tak berarti lagi. Malamnya, Diandra duduk di ujung ranjang, memeluk lututnya. Baju basah itu tak sempat diganti. Ia hanya diam, menatap jendela kamar kecil mereka. Hanya cahaya dari tiang listrik luar yang menyelinap masuk. Ia mendengar azan maghrib, tapi jiwanya seperti sudah jauh dari tubuhnya. Riko masuk, merebahkan diri di tempat tidur, mengambil ponsel seperti tak terjadi apa-apa. "Mas," panggilnya pelan, suara yang sudah hilang kekuatan. "Hom." "Apa Mas? Lihat tadi?" "Iya." "Dan Mas, nggak marah?" Riko tak menjawab. "Kalau besok ibu tampar aku." Mas juga diam. Masih hening. "Aku ini, istrimu, Mas. Tapi aku merasa lebih seperti orang asing di rumah ini." Riko menarik napas. "Kamu tahu ibu gimana orangnya. Kalau kamu sabar, semua ini pasti bisa dilewati." "Sabar?" bisik Diandra sambil menoleh. Matanya merah. "Kalau sabar bisa membungkam rasa sakit, aku sudah sembuh sejak hari pertama." Ia memalingkan wajah. Tak ingin Riko lihat air matanya. Tapi ia tahu, ia tak perlu menyembunyikannya. Karena lebih menyakitkan dari siraman air, adalah diamnya orang yang kau pikir akan selalu melindungimu. Kalau semua orang memfitnahku dan suamiku hanya diam, siapa yang bisa kutumpangi untuk bertahan? Pagi itu, aroma pagi yang biasanya menenangkan justru terasa seperti racun yang menyusup ke dalam rongga dada. Diandra duduk termenung di ruang tengah, matanya sembab, rambutnya belum sempat disisir. Sejak semalam ia belum tidur. Siraman air itu masih terasa dinginnya, bukan di kulit, tapi di hati, dan respons Riko yang diam, lebih dingin dari apapun yang pernah ia rasakan. Tapi luka itu belum selesai. Belum sempat ia pulih dari air mata semalam, luka baru datang mengetuk lebih keras. Bu, saya tuh dengar dari Bu Lastri, katanya menantunya berusaha racunin dia ya." "Ya Allah, masa iya sih? Gila, baru nikah udah punya niat kayak gitu." "Katanya sih dimasukin garam banyak banget ke sup. Padahal si Bu Lastri kan sakit darah tinggi." "Ya ampun, tega banget." Suara-suara itu terdengar dari luar pagar rumah. Pelan, tapi cukup jelas untuk menusuk telinga Diandra. Ia mengintip dari balik tirai, melihat beberapa ibu tetangga berkumpul sambil berbisik-bisik dan sesekali melirik ke arah rumahnya. Fitnah. Fitnah keji. Diandra berdiri tergesa, membuka pintu dan langsung menghampiri halaman. "Bu, maaf, saya nggak pernah berniat seperti itu. Saya nggak pernah niat racuni siapapun. Sup itu, saya masak sendiri dengan sepenuh hati. Saya cuma salah takar." Namun yang ia dapat bukan pengertian, melainkan sorot mata tajam.
penuh tuduhan. Penuh bisik-bisik yang tetap menggema, meski mulut mereka pura-pura diam. Oh, ya sudah. Tapi ya Mbak, hati-hati ya. Ibu mertua itu orang tua, jangan disakiti, ujar salah satu ibu tetangga dengan senyum kecut. Diandra menatap mereka satu-satu, tapi tak ada yang benar-benar mau mendengarkannya. Saat itulah Bu Lastri muncul dari dalam rumah, menggenggam muk teh dengan langkah pelan. "Loh, rame-rame apa ini?" tanyanya dengan suara seolah polos. Salah satu tetangga mendekat. "Bu, itu loh, kami tadi ngomongin soal kemarin. Kan Bu sempat bilang, hampir keracunan." "Oh iya, untung saya sadar pas nyicip. Kalau enggak, mungkin sekarang saya udah di rumah sakit atau di liang lahat," katanya sambil melirik tajam ke arah Diandra. Kepala Diandra berdenyut. Ia melangkah pelan mendekati suaminya yang baru datang dari depan gang, masih mengenakan seragam montir. "Mas, kamu denger kan? Ibu cerita ke orang-orang kalau aku mau racuni dia." Riko menarik napas. "Aku dengar. Lalu kenapa kamu diam aja? Kenapa kamu gak bilang yang sebenarnya? Bahwa itu semua salah takar garam, bahwa aku gak punya niat jahat sedikit pun." Riko tak langsung menjawab. Matanya menghindar. "Aku gak enak sama ibu, Di." Kalimat itu seperti cambuk. "Jadi lebih enak membiarkan aku difitnah? Dicap pembunuh oleh tetangga? Mas, aku ini istrimu, bukan pembantu yang bisa kamu lepas saat sudah kotor namanya." Bu Lastri mendekat, menepuk pundak Riko. "Udahlah, Diandra. Kalau kamu gak bisa terima kenyataan, mungkin kamu yang gak cocok tinggal di rumah ini. Riko, kamu juga jangan terlalu bela dia. Orang sabar itu, kalau dipancing terus, bisa jadi bahaya." Ancaman. Halus, tapi jelas. Dan lagi-lagi, Riko diam. Matanya kosong, tak membela, tak berkata. Diandra melangkah mundur. Dadanya sesak. Bukan karena malu, tapi karena rasa dikhianati oleh satu-satunya orang yang dulu ia yakini akan selalu berdiri di sampingnya. Malamnya, Diandra duduk di dalam kamar, menggenggam handphone. Ia membuka galeri, menatap foto-foto lamanya dan Riko. Saat mereka masih tertawa di taman kota. Saat Riko berjanji akan selalu menjaganya. "Mana janji itu, Mas? Apa kamu benar-benar cinta, atau cuma takut kehilangan kenyamanan yang ibumu berikan?" Dan saat itu untuk pertama kalinya, rasa curiga mulai tumbuh dalam benaknya. Apakah ini semua murni karena ibunya yang membencinya? Atau apakah Riko sebenarnya tak pernah benar-benar ingin membelanya? Atau bahkan tak lagi menginginkannya? Diandra menyandarkan kepala di dinding. Air mata kembali turun. Tapi kini bukan karena sedih, melainkan karena perlahan, rasa cintanya mulai terkikis oleh kenyataan. "Aku tak pernah membayangkan bahwa orang yang dulu bersumpah akan menjagaku, justru jadi orang pertama yang mengusirku." Sudah lewat pukul 9 malam, tapi Riko belum juga pulang. Diandra duduk di tepi ranjang dengan lampu redup, memeluk lutut sambil menatap kosong ke arah jendela kamar. Suara kipas angin tua yang terus berderit tak mampu menenggelamkan suara pikirannya yang gaduh. Sejak pagi, ia tak keluar kamar. Bu Lastri terus berlalu lalang sambil menggerutu, membanting piring lebih keras dari biasanya, dan menyindir di depan tamu bahwa ada perempuan yang numpang hidup tapi sok suci. Diandra hanya diam. Ia sudah kehabisan tenaga untuk menjelaskan. Pintu depan akhirnya terbuka. Suara langkah kaki Riko terdengar memasuki rumah. Diandra berdiri, buru-buru keluar kamar. Hatinya penuh harap. Bukan untuk dimanja, hanya ingin dimengerti. "Mas,
Panggilnya lirih dari depan pintu kamar. Riko menoleh singkat. Kenapa? Aku mau bicara sebentar. Boleh? Nadanya lembut, tapi penuh luka yang tertahan. Di ruang tengah, mereka duduk berseberangan. Meja kayu tua menjadi saksi bisu retaknya pernikahan yang baru seumur jagung. Aku capek. Besok aja. Ya? Kata Riko sambil menyandarkan tubuhnya. Enggak, tolong dengarkan aku malam ini. Karena aku udah gak bisa tidur kalau terus dipendam. Riko menghela napas, jelas tak nyaman. Aku ini istrimu, Mas. Suara Diandra mulai bergetar. Tapi selama ini aku diperlakukan kayak musuh di rumah ini. Dan kamu selalu diam. Selalu bilang aku harus sabar. Tapi sampai kapan? Riko diam. Matanya kosong. Sekarang tetangga sudah mulai percaya aku coba racuni ibu. Kamu tahu itu fitnah. Tapi kamu gak bilang apa-apa. Aku gak minta kamu marahin ibu, Mas. Aku cuma minta kamu ada di pihakku. Sekali saja. Biar aku tahu kalau aku masih punya tempat di hati kamu. Hening. Lalu Riko berdiri. Suaranya tiba-tiba meninggi. Kamu itu keras kepala. Selalu ngerasa paling benar. Ibu itu orang tua, dia gampang sakit hati. Kalau kamu gak bisa nyenengin dia, ya keluar aja dari rumah ini. Waktu seolah berhenti. Dunia seperti memeluk sunyi yang paling tajam. Kata-kata itu, keluar aja dari rumah ini, bukan hanya ucapan, tapi cambuk, pedang, pukulan telak yang tak bisa dilupakan. Diandra menatap suaminya lama sekali. Mulutnya terbuka, tapi tak ada suara keluar. Dadanya sesak, matanya memanas, tapi tak ada air mata. Hanya keterkejutan yang terlalu dalam untuk direspons. Jadi gitu, Mas, suaranya parau. Kamu lebih rela aku keluar daripada bicara baik-baik sama ibumu. Riko menghindari tatapannya. Aku gak mau rumah ini terus-terusan jadi medan perang. Kalau kamu gak cocok, silakan keluar. Simple kan? Simple. Kata yang terlalu enteng untuk membuang hati seseorang. Mata Diandra berkaca. Tapi kini bukan karena sedih. Bukan hanya karena kecewa. Tapi karena ia baru menyadari. Cintanya lebih dalam dari cinta Riko. Dan itu menyakitkan. Ia berdiri. Tubuhnya gemetar, tapi wajahnya tenang. Mas tahu gak? Aku rela tinggalkan semua kemewahan di rumahku dulu, hidup sederhana dengan kamu, bahkan ditindas di rumah ini, hanya karena aku percaya satu hal. Riko menatapnya, masih diam. Aku percaya, kamu akan melindungiku. Senyumnya muncul. Tipis. Tapi penuh luka. Ternyata aku salah. Lalu ia melangkah pergi ke kamar. Menutup pintu perlahan. Dan di balik pintu itu, Diandra akhirnya menangis. Tapi bukan karena ia lemah. Melainkan karena ia sudah cukup kuat untuk menerima bahwa cinta saja tidak cukup. Cinta membutakanku, tapi pengkhianatan membuka mataku selebar-lebarnya. Langit malam itu kelabu, seperti hatinya. Diandra berdiri di depan gerbang kecil rumah kontrakan temannya, membawa satu tas jinjing dan satu koper kecil, berisi pakaian seadanya, beberapa helai kerudung, dan satu kotak kecil berisi surat nikah, KTP, serta sebuah liontin pemberian almarhum ayahnya. Ia mengetuk pelan. Pintu terbuka. Seorang perempuan berwajah ramah dan mata yang terkejut langsung memeluknya. Diandra? Ya Allah, kamu kenapa? Mukamu pucat banget. Aku gak tahu harus kemana lagi. Mita, ucap Diandra pelan, suaranya bergetar. Boleh,
Aku nginap di sini dulu. Tanpa banyak tanya, Mita menariknya masuk dan memeluknya lebih erat. Tentu boleh. Kamu aman di sini. Nangis aja, Di. Kalau kamu nahan terus, kamu bisa pecah. Dan saat itu juga, air mata Diandra tumpah seperti bendungan yang jebol. Ia menangis dalam pelukan sahabatnya. Bukan sekadar karena diusir, bukan karena disiram, bukan karena dicaci. Tapi karena ia sadar, cintanya dikhianati oleh orang yang pernah ia anggap rumah. Malam itu, ia tidur di kamar tamu dengan tubuh menggigil dan hati yang nyaris mati rasa. Di pelukannya, ia memeluk guling seperti memeluk dirinya sendiri yang hancur. Tak ada Riko, tak ada permintaan maaf, tak ada pesan, tak ada suara. Hanya hening, dan kebenaran yang mulai mengetuk pikirannya. Kenapa Riko berubah begitu cepat? Kenapa Bu Lastri sejak awal begitu membenciku? Dan kenapa Siska, mantan Riko yang katanya sudah lama pergi, masih terus disebut-sebut, seolah-olah dia masih ada di antara kami? Pagi harinya, setelah mandi dan sarapan seadanya, Diandra duduk di sudut ruang tamu. Matanya sembab, tapi tatapannya mulai berubah. Tak lagi hanya memancarkan luka, tapi juga kesadaran dan kecurigaan. Mita, katanya pelan, kamu dulu pernah ketemu Siska, kan? Mita mengangguk, lalu duduk di sampingnya. Sekali, waktu Riko masih pacaran. Dia cantik, manis, dan kayaknya terlalu baik. Aku gak heran sih kalau Bu Lastri suka dia. Waktu itu mereka putus kenapa? Katanya sih, karena Siska dapat kerja di luar kota. Long distance. Dan Riko gak kuat hubungan jarak jauh. Diandra menggigit bibir. Ada yang tak beres. Instingnya mulai berbicara. Aku mau cari tahu lebih banyak tentang Siska. Aku merasa ada yang gak beres, Emite. Mita menatapnya heran. Maksudmu? Entah kenapa, aku punya firasat. Sejak awal nikah, Bu Lastri terus-terusan sebut nama Siska. Padahal katanya udah lama putus. Dan Riko selalu pasif. Seolah ini semua sudah direncanakan. Dan yang paling janggal, Diandra menatap lurus. Matanya mulai tajam. Kenapa Riko tak pernah benar-benar menentang ibunya? Bahkan ketika aku dihina, difitnah, dan diusir. Mita terdiam. Aku tahu ini mungkin cuma perasaanku. Tapi aku yakin, di balik semua ini, ada sesuatu yang belum aku lihat. Dan aku gak akan tenang, sebelum aku tahu. Malamnya, saat Mita sudah tertidur, Diandra membuka laptopnya. Ia membuka akun media sosial lamanya yang dulu jarang ia pakai karena sibuk jadi istri rumahan. Tangannya gemetar saat ia mengetik nama. Siska Rinaldi. Hasil pencarian muncul. Diandra menelusuri satu persatu, hingga ia menemukan satu akun dengan foto yang dikenalnya. Wajah cantik, anggun, dengan latar belakang kantor properti di Jakarta. Dan status terbarunya, akhirnya dipercaya jadi koordinator proyek klaster perdana milik grup Rinaldi Property. Terima kasih atas rekomendasinya, Bu Lastri. DG. Darah Diandra serasa turun ke kaki. Grup Rinaldi. Itu nama perusahaan ayahku. Tangannya bergetar. Ia membuka lebih banyak unggahan. Scroll demi scroll, hingga satu foto membuatnya tak bisa bernapas. Kamera dengan kilat foto Siska berdiri di depan rumah mewah, yang dulunya adalah rumah Diandra. Rumah keluarganya sendiri. Terima kasih atas kepercayaan dan kerjasamanya, Bu Lastri Riko. Dunia Diandra runtuh. Jadi ini semua bukan kebencian biasa?
Ini semua tentang warisan, tentang perusahaan, tentang ambisi yang diselubungi sandiwara cinta. Tangannya mengepal. Ternyata, aku bukan istri yang dipilih karena cinta, tapi jembatan untuk menguasai apa yang menjadi hakku. Dan malam itu, Diandra tak lagi hanya menangis. Ia bersumpah untuk tidak tinggal diam. Jika aku tak cukup baik untuk dicintai, setidaknya aku pantas tahu siapa yang benar-benar menginjakku. Hujan rintik-rintik turun membasahi kota, seolah langit pun ikut merasakan sakit yang selama ini Diandra pendam sendiri. Ia duduk di dekat jendela kamar Mita, menatap butiran air yang mengalir perlahan di kaca, seperti air matanya yang hampir setiap malam jatuh diam-diam tanpa suara. Sudah 5 hari sejak ia meninggalkan rumah mertua. Tapi bayangan Riko, kalimat menyakitkannya, dan tatapan dinginnya terus menghantui. Kalau kamu gak bisa nyenengin ibu, ya keluar aja dari rumah ini. Ucapan itu berputar dalam kepalanya seperti kaset rusak yang tak kunjung berhenti. Hatinya nyeri setiap kali mengingatnya. Bukan hanya karena ia diusir, tapi karena yang mengusirnya adalah orang yang dulu ia cintai mati-matian. Diandra menarik napas panjang. Ia mencoba bangkit, mencoba berpikir jernih, tapi setiap kali hampir tenang, selalu ada satu pertanyaan yang mengganggunya. Apa semua ini hanya karena aku tak cocok dengan ibunya? Atau ada hal lain yang lebih dalam, lebih busuk, dan lebih kejam? Sore itu, hujan masih mengguyur saat ponselnya berbunyi. Nama di layar membuat jantungnya berdetak lebih cepat. Nia, teman kuliah. Nia dikenal sebagai wanita tajam dan jujur. Dulu mereka dekat, tapi sempat menjauh karena kesibukan masing-masing. Tapi Diandra tahu, Nia bukan tipe yang menghubungi tanpa alasan penting. Kamu di rumah Mita kan?" Suara Nia terdengar cepat dan tegas. "Iya. Ada apa?" "Aku harus ketemu kamu sekarang. Ini penting. Tentang Riko." Suara itu cukup membuat Diandra berdiri seketika. Mereka bertemu di sebuah kafe kecil di ujung gang. Suasana sepi, hanya ada suara sendok bertemu cangkir dan hujan yang turun perlahan. Diandra duduk gelisah. Matanya belum sempat disembunyikan dari bekas tangis. Nia datang membawa ransel kecil dan wajah yang tak main-main. Ia duduk tanpa basa-basi dan langsung membuka ponselnya. "Aku gak tahu gimana cara bilangnya. Tapi aku rasa, kamu lebih baik tahu sekarang daripada terlambat." Ia menyodorkan ponselnya pada Diandra. Dan di sana, terpampang sebuah foto yang membuat dunia Diandra berhenti berputar. Sebuah potret diambil diam-diam di sebuah hotel mewah. Terlihat Riko, mengenakan kemeja biru, duduk berhadapan dengan seorang perempuan glamor bergaun hitam panjang. Tangan mereka saling menggenggam di atas meja. Wajah Riko terlihat santai, nyaman, bahkan bahagia. Bukan wajah seorang suami yang baru saja mengusir istrinya dari rumah. Diandra menatap layar itu cukup lama, tangannya gemetar. Tenggorokannya tercekat. Ia tahu ia harus bicara, tapi suaranya tak keluar. "Siapa perempuan itu?" Akhirnya ia bertanya, nyaris berbisik. "Namanya Rena," jawab Nia pelan. "Aku tahu dia karena dia lumayan sering muncul di acara sosial. Katanya dulu sempat dekat banget sama Riko. Aku gak yakin mereka masih berhubungan, sampai aku lihat ini." Nia membuka foto lain. Kali ini, Riko dan Rena berdiri di depan lift hotel. Rena menyandarkan tubuhnya ke bahu Riko. Dan Riko tidak menolak. Satu detik itu rasanya seperti ditikam dari belakang. Rasa dingin menjalari punggung Diandra. Pikirannya menggali memori, kata-kata Bu Lastri yang berkali-kali memuji Rena, lebih cocok, lebih anggun, lebih pas untuk Riko. Dan sekarang,
Semua jadi masuk akal. Jadi, mereka gak pernah benar-benar putus? Suaranya nyaris tenggelam. Nia diam sesaat, lalu berkata, atau mereka memang sengaja pisah sejenak. Sampai kamu selesai, dimanfaatkan. Kalimat itu menghantam seperti batu. Aku juga gak yakin ini semua kebetulan. Soalnya Rena sekarang terdaftar sebagai konsultan proyek properti yang, maaf, aku yakin dulunya milik keluargamu. Diandra mengangkat wajahnya. Air matanya sudah menggenang. Apa? Nia mengangguk pelan. Aku lihat namanya di dokumen kerjasama. Grup Rinaldi. Proyek kawasan elit. Dia bagian dari tim transisi. Dan Riko pernah muncul sebagai pendamping klien investor. Aku rasa kamu gak cuma dikhianati sebagai istri, tapi juga sebagai ahli waris. Ternyata aku bukan hanya istri yang dibuang, tapi pewaris yang dibodohi. Malam itu, Diandra duduk sendiri di kamar, menatap layar laptop. Di tangannya, sebuah berkas berisi dokumen digital dari peninggalan ayahnya, yang selama ini tak pernah ia buka. Ia terlalu sibuk menjadi istri yang baik, terlalu percaya bahwa cinta bisa menggantikan segalanya. Tangannya mulai membuka satu persatu nama dalam jaringan proyek properti ayahnya. Dan di sana, dengan huruf tebal, tertulis, Rena Larasati, konsultan eksternal. Riko Pradana, pendamping teknis lapangan. Mereka berdua. Dalam satu sistem. Dalam satu proyek. Dalam satu rencana besar yang tampaknya sudah dimulai jauh sebelum Diandra menikah. Ia terisak. Tapi bukan tangisan putus asa. Melainkan tangisan seseorang yang akhirnya melihat kebenaran dengan mata terbuka. Jadi itu tujuan mereka, bisiknya. Menikahiku bukan karena cinta, tapi karena nama belakangku. Tangannya mengepal. Ia memandangi liontin kecil di lehernya, lambang keluarga Rinaldi yang dulu ia sembunyikan demi hidup sederhana. Demi cinta. Tapi kini cinta itu tak bersisa. Yang ada hanya kebenaran. Dan rencana balas dendam. Mereka tak hanya menghancurkanku, tapi menyiapkan setiap kepingan kehancuranku dengan senyum di wajah mereka. Langit pagi itu terlihat tenang. Tapi di dada Diandra, badai baru saja dimulai. Setelah malam penuh air mata dan konspirasi yang terkuak, ia duduk di depan meja makan kecil di rumah Mita, dengan berlembar-lembar dokumen terbuka di hadapannya, catatan properti ayahnya, daftar proyek yang diganti nama, serta foto-foto Riko dan Rena yang menjadi bukti nyata kebusukan yang selama ini ia abaikan karena cinta. Mita duduk di seberangnya, menyodorkan satu cangkir teh hangat. Kamu yakin kuat, Di? Tanya Mita lembut. Apapun yang kamu temukan setelah ini, bisa lebih menyakitkan dari yang sudah kamu tahu. Diandra mengangguk pelan, tapi tatapannya tajam. Mata seorang perempuan yang sudah selesai jadi korban. Aku gak takut tahu kebenaran, Emite. Yang aku takutkan adalah, aku terus dibohongi dan diam saja. Sore harinya, Nia kembali datang. Kali ini dengan ekspresi lebih serius, dan membawa seseorang. Wati, mantan asisten rumah tangga Bulastri yang diam-diam dipecat seminggu setelah Diandra keluar rumah. Aku tahu aku salah karena diam. Mbak, ujar Wati pelan, menunduk. Tapi waktu itu saya takut. Kamu tahu apa, Wati? Tanya Diandra perlahan. Wati menggigit bibir, lalu mengeluarkan ponselnya. Ia membuka galeri dan menunjukkan rekaman video berdurasi singkat. Gambar terlihat goyang, tapi suara terdengar jelas. Kita bikin aja dia salah terus. Biar dia yang pergi. Kalau kita yang usir, nanti malu. Tapi kalau dia pergi sendiri, orang gak akan nyalahin kita. Itu suara Bulastri. Jelas. Penuh strategi.
Aku udah bilangin Riko, jangan bela-bela dia. Kasih tekanan aja pelan-pelan, biar dia ngerasa gak layak jadi istri. Habis itu, kita bisa lanjut ke rencana utama. Suara wanita lain tertawa pelan. Nikahin Riko sama Rena. Sudah pas. Sudah cocok. Sudah kita siapkan semuanya. Diandra merasa tubuhnya kehilangan suhu. Tangannya mencengkeram ujung meja. Jadi, semua ini direncanakan? Wati menunduk dalam-dalam. Bahkan soal sup ayam itu, Mbak. Waktu Mbak keluar sebentar buat angkat jemuran, Bu Lastri masuk ke dapur dan saya lihat sendiri, dia ambil garam dan dituangkan lagi diam-diam ke panci. Mita ternganga. Ya Tuhan. Terus dia bilang sama saya, jangan ngomong-ngomong. Ini biar dia tahu rasa. Wati mulai menangis. Saya salah. Saya takut dipecat. Tapi ternyata, saya tetap dipecat juga setelah Mbak Diandra pergi. Diandra menutup mulutnya. Air matanya tumpah. Tapi bukan karena kaget. Tapi karena luka yang akhirnya pecah sepenuhnya. Selama ini, ia menyalahkan diri sendiri. Mengira ia terlalu bodoh. Terlalu canggung. Terlalu tidak tahu cara menyenangkan ibu mertua. Padahal semua itu, jebakan. Setiap hinaan, setiap kritikan, bahkan siraman air di wajahnya, semua adalah bagian dari strategi busuk untuk mendorongnya keluar rumah. Agar Riko bisa bebas menikahi Rena. Dan agar warisan keluarga Diandra sepenuhnya lepas dari tangannya. Malam itu, Diandra duduk sendiri di kamar. Wajahnya masih basah, tapi sorot matanya tak lagi rapuh. Ia menatap pantulan dirinya di cermin kecil. Perempuan yang selama ini dianggap tak becus jadi istri. Perempuan yang diusir. Difitnah. Dijadikan alat. Tapi di balik luka itu, kini tumbuh sesuatu yang lebih kuat. Kesadaran. Harga diri. Dan tekad untuk merebut kembali apa yang dirampas. Aku tahu sekarang, Mas Riko, bisiknya lirih, tapi penuh nyala. Kenapa kamu gak pernah marah waktu aku dihina? Kenapa kamu diam waktu aku disiram? Kenapa kamu tega bilang aku keluar dari rumah sendiri? Karena kamu memang mau aku pergi. Bukan karena aku salah, tapi karena kamu pengecut yang tak mau kotor tangannya. Tangannya mengepal. Aku akan kembali. Bukan untuk meminta tempatku sebagai istri, tapi untuk mengambil kembali apa yang menjadi milik keluargaku, yang kalian rampas dengan senyum palsu dan tangan penuh racun. Ia mengambil berkas-berkas yang tadi ia periksa, menyatukannya dengan rapi ke dalam map. Lalu ia berdiri, menatap langit malam dari balik jendela. Diandra tak lagi perempuan yang menangis di balik pintu kamar. Ia kini adalah perempuan yang tahu bahwa cinta tanpa kejujuran adalah racun. Dan keluarga yang tak menerima dengan tulus, bukan tempat untuk pulang. Ada luka yang tak perlu air mata. Hanya sunyi dan senyum yang akhirnya mengerti, aku cukup. Malam itu, angin bertiup lebih kencang dari biasanya. Langit mendung seperti menahan tangis. Diandra baru saja selesai melipat berkas-berkas dokumen yang ia kumpulkan selama seminggu terakhir. Wajahnya terlihat lebih tenang. Bukan karena luka-lukanya hilang, tapi karena ia sudah tahu kemana luka itu harus dibawa. Ke pengadilan, bukan lagi ke hati. Mita sedang berada di kamar, menyusun draft email untuk pengacara yang bersedia membantu Diandra secara diam-diam. Sementara itu, Diandra duduk di ruang tamu, membungkus kotak kecil berisi semua barang pribadi yang pernah diberi Riko. Jam tangan murah saat ulang tahun pertamanya, cincin kawin yang sudah tak berkilau, dan foto pernikahan mereka yang bahkan tak terlihat seperti dua orang yang saling mencinta. Tok, tok, tok.
Pintu depan diketuk 3 kali. Lirih, tapi tegas. Dan entah kenapa, Diandra sudah tahu siapa yang berdiri di baliknya. Dengan langkah tenang, ia membuka pintu. Rico berdiri di depan dengan wajah datar. Dingin. Tangannya memegang satu map coklat yang terlipat rapi. "Mas," suara Diandra pelan, nyaris tanpa emosi. "Bisa bicara sebentar?" tanyanya. Diandra menoleh ke dalam. "Kita bicara di teras saja." Mereka duduk berseberangan. Tak ada sapa. Tak ada basa-basi. Hanya ada jarak yang tak lagi bisa dijembatani. Rico meletakkan map coklat itu di atas meja. Lalu tanpa ragu, ia dorong pelan ke arah Diandra. "Tanda tangani saja. Kita udah gak cocok." Diandra memandang map itu. Tak segera menyentuhnya. "Mas datang jauh-jauh, hanya untuk ini." Rico mengangguk. "Gak perlu drama, Di. Aku tahu kamu juga udah gak nyaman. Daripada kita saling menyakiti." "Saling?" Diandra tersenyum kecil. "Pahit. Aku menyakiti kamu, Mas." Rico menghela napas, menghindari tatapan istrinya. "Aku gak mau bahas panjang. Aku cuma mau ini cepat selesai." Diandra akhirnya membuka map itu. Surat gugatan cerai. Sudah ditandatangani oleh Rico. Sudah lengkap. Sudah disiapkan. Tanpa diskusi. Tanpa tanya. Tanpa maaf. Hening melingkupi mereka seperti kabut yang menyesakkan. Tapi Diandra tak menangis. Ia menatap mata pria yang dulu begitu ia cintai. Pria yang dulu ia bela mati-matian. Pria yang pernah ia banggakan di hadapan teman-temannya. Pria yang kini bahkan tak punya keberanian menjelaskan alasannya. "Aku kira setidaknya kamu akan bicara, akan minta maaf, akan menjelaskan kenapa kamu berubah sedingin ini. Tapi ternyata kamu memang ingin aku pergi sejak awal." "Diandra," suara Rico mulai menurun. "Kita beda. Kamu dari dunia lain. Aku gak pernah cocok sama kamu. Kamu terlalu ribet, terlalu keras, terlalu idealis." Diandra tertawa lirih. "Yang kamu sebut idealis itu cuma karena aku gak rela diinjak, gak rela dibohongi, gak rela kamu bawa perempuan lain saat aku masih sah jadi istrimu." Rico terdiam. "Kalau kamu memang cinta Rena, kenapa gak jujur sejak awal? Kenapa harus lewat drama Bulastri? Kenapa harus fitnah, jebakan, air asin, dan air mata?" Wajah Rico mulai gelisah. Tapi tetap diam. Diandra menatap dalam. Tak lagi dengan cinta, tapi dengan rasa kehilangan yang sudah membatu. "Kamu benar, Mas." Ia mengambil pulpen dari meja. "Kita memang gak cocok. Karena aku terlalu tulus, dan kamu terlalu licik." Lalu ia menandatangani surat itu. Tangannya stabil. Tanpa ragu. Ia melipatnya kembali. Menyerahkan ke Rico. "Terima kasih sudah menunjukkan siapa kamu sebenarnya," ucap Diandra pelan, namun penuh ketegasan. Rico masih ingin bicara. Tapi Diandra berdiri, membuka pintu, dan berkata dengan suara yang datar namun penuh makna. "Mulai malam ini, kamu bukan siapa-siapa lagi bagiku." Lalu ia masuk. Menutup pintu pelan. Tak membanting. Tak berteriak. Karena perempuan sekuat Diandra, tak perlu suara keras untuk menunjukkan bahwa ia sudah selesai. Di balik pintu, Mita menyambutnya dengan pelukan. "Gak apa-apa, Di. Kamu udah lakukan yang terbaik." Diandra mengangguk. "Sekarang aku bebas, Emite. Bukan dari pernikahan, tapi dari kebohongan yang selama ini aku bela-belain."
Perceraian bukan akhir bagi Diandra. Justru awal dari hidup baru, di mana ia tak lagi menjadi pion, tapi ratu yang siap bergerak dan mengambil kembali semua yang direbut darinya. Kalian pikir aku sudah kalah? Tidak. Aku hanya sedang diam dan mengamati kalian jatuh dengan tangan kalian sendiri. Malam itu, hujan rintik mengguyur kota. Diandra mengenakan jaket hitam sederhana, syal menutup sebagian wajahnya, dan kacamata bening untuk menyamarkan identitas. Ia berjalan perlahan menuju sebuah kedai kopi kecil di pinggiran kota, bukan tempat mewah, bukan tempat ramai, tapi cukup tenang untuk menyimpan rahasia. Ia masuk, menatap sekeliling. Sudah ada satu pria paruh baya duduk di sudut ruangan. Tubuhnya tegap, mengenakan jaket kulit dan topi pet yang menutupi sebagian wajahnya. Ketika Diandra mendekat, pria itu berdiri dan menyambutnya dengan anggukan hormat. "Nona Diandra." "Pak Tio." Suara Diandra mengandung getir, tapi juga kelegaan yang mendalam. "Terima kasih, karena masih ada orang yang bisa aku percaya." Pak Tio, sopir keluarganya selama 20 tahun, yang ikut menghilang saat ayah Diandra wafat secara mendadak, duduk kembali dan menatapnya penuh iba. "Akhirnya Nona memanggil saya lagi," ucapnya lirih. "Saya sudah lama menunggu hari ini." Mereka duduk berhadapan, dan pelayan menyuguhkan 2 cangkir kopi tanpa bertanya. "Selama ini, Anda di mana?" tanya Diandra lirih, namun penuh tuntutan. "Kenapa Anda menghilang setelah Papa meninggal?" "Aku sendirian. Semua orang meninggalkan aku." Pak Tio menunduk dalam. "Maafkan saya, Nona. Waktu itu saya diperintahkan untuk pergi. Ada orang dalam keluarga besar yang menganggap kehadiran saya membahayakan. Mereka takut saya tahu terlalu banyak. Dan memang, saya tahu." Diandra menahan napas. "Tentang warisan? Tentang surat kuasa yang dipalsukan?" Pak Tio mengangguk pelan. "Saya menyaksikan langsung tanda tangan ayah Anda dipalsukan. Saya tahu siapa yang menyuruh, siapa yang mengatur, dan siapa yang menerima komisi dari semua itu. Tapi waktu itu saya tak bisa berbuat apa-apa. Posisi saya lemah. Mereka kuat. Tapi saya bersumpah, sejak hari itu, saya diam-diam mengawasi. Saya menyamar. Saya bekerja sebagai sopir lepas, kadang menjadi cleaning service di gedung pusat bisnis, agar bisa tetap dekat dengan jaringan mereka." Diandra menatap Pak Tio dengan mata berkaca. "Dan selama ini, Anda tahu semua ini? Tentang Riko? Tentang Rena?" Pak Tio mengangguk. "Saya tahu Riko mendekati Anda bukan karena cinta, tapi karena perintah, karena perjanjian. Ia hanya pion. Yang mereka incar bukan hatimu, tapi hakmu." "De. Jantung Diandra berdetak tak beraturan. Tapi kali ini bukan karena takut, karena marah, karena sadar. Karena kini ia tak lagi buta. Ia mengeluarkan map dari tasnya. Isinya, dokumen asli kepemilikan saham, surat dari pengacara ayahnya yang ia temukan beberapa hari lalu, dan beberapa salinan notulen rapat rahasia yang didapat dari Nia. Kalau semua ini benar, maka mereka semua sudah melanggar hukum. Aku tak akan diam, Pak. Aku mungkin dibuang dari rumah, diceraikan tanpa harga diri, tapi aku masih pewaris sah. Dan aku akan menuntut kembali semuanya." Pak Tio menatapnya penuh hormat. "Saya siap membantu, Nona. Saya tahu siapa yang harus diselidiki. Saya punya rekaman, transaksi gelap, dan saksi. Tapi kita tidak bisa gegabah." Diandra mengangguk. "Aku tahu. Kita mainkan perlahan.
Biarkan mereka merasa menang, sebelum aku balikan semua. Ia menyeruput kopinya. Wajahnya tenang, tapi sorot matanya tajam. Aku akan bangkit. Bukan sebagai istri, tapi sebagai Diandra Rinaldi, anak dari pria yang mereka hianati. Dan kali ini, mereka akan tahu rasanya kalah dengan cara yang elegan. Sebelum mereka berpisah, Pak Tio menyerahkan satu flash disk kecil. Di dalamnya ada video pertemuan rahasia antara Bu Lastri dan pengacara palsu yang memalsukan tanda tangan mendiang ayah Anda. Simpan baik-baik. Ini senjata kita. Diandra menerima benda itu dengan tangan gemetar. Terima kasih, Pak Tio. Mereka berpisah di depan kedai. Dan saat Diandra menatap langit malam, ia tahu satu hal. Ia sudah tak sendiri. Dan ia tak akan pernah jadi korban lagi. Aku tidak akan berteriak. Tidak akan mengungkit. Tidak akan mengemis penjelasan. Aku hanya akan berdiri, tepat di sebelah kalian. Dan membuat kalian merasa kecil, tanpa aku menyentuh satu kata pun. Hari itu cerah. Langit biru menggantung tanpa awan. Tapi bagi Diandra, hari itu adalah hari penuh simbol. Simbol kemenangan pertamanya. Ia berdiri di halaman sebuah rumah 2 lantai bergaya minimalis, yang terletak tepat di sebelah kanan rumah mertuanya dulu. Rumah tempat ia pernah tinggal, tersiksa, dihina, disiram air, dan akhirnya diusir seperti bukan siapa-siapa. Kini, dengan nama perusahaan properti kecil yang ia dirikan diam-diam, Rinaldi Arsitek Co., rumah itu resmi dibeli atas nama badan hukum. Tak ada yang tahu pemilik aslinya. Hanya satu orang yang tahu rencana ini, Pak Tio. Semua beres, Nona, ucap Pak Tio yang kini menjadi manajer pribadinya. Surat-surat sudah ditransfer. Bahkan tetangganya mengira ini akan dijadikan kantor renovasi. Diandra tersenyum tipis. Ia menatap pagar rumah sebelah, tempat ia dulu berdiri dengan tubuh basah karena disiram Bu Lastri, dan hati retak karena diamnya Riko. Sekarang di rumah itu, tinggal Riko dan Rena. Setelah perceraian mereka selesai sebulan lalu, hanya butuh 2 minggu bagi Riko untuk membawa perempuan itu tinggal serumah, tanpa rasa malu, tanpa segan. Mereka bahkan merenovasi sebagian rumah dan memasang lampu gantung baru di ruang tamu. Semuanya mewah, mencolok. Padahal Diandra tahu persis dari mana uang itu berasal. Barang-barang antik pemberian ayahnya dulu, lukisan tua dari Florence, vas porselen dari Jepang, bahkan jam tangan edisi terbatas milik almarhum ibunya. Semua dijual diam-diam oleh Riko setelah mereka bercerai. Dananya digunakan untuk membangun hidup baru bersama Rena. Uang hasil menjual masa lalunya. Kalian pikir kalian menang, ya? Batin Diandra dalam diam. Tapi tidak. Ia tidak akan menyentuh mereka dengan skandal atau kemarahan. Ia punya cara lain. Lebih sunyi, tapi jauh lebih tajam. Setiap hari, Diandra mengamati mereka dari balik tirai tipis di lantai 2 rumahnya. Ia bisa melihat halaman tempat Rena sering yoga pagi-pagi sambil memutar lagu klasik yang ia benci. Ia melihat Riko menyiram tanaman yang dulu ia tanam sendiri saat pertama kali menikah. Tanaman yang dulu ia rawat saat Bu Lastri sakit dan Riko sibuk bekerja. Kini mereka tumbuh di bawah tangan pengkhianat. Ironisnya, Diandra tak menangis. Justru saat itulah, ia merasa paling hidup. Malam hari, Diandra duduk di ruang kerja barunya, membuka laptop, dan tersenyum melihat notifikasi email. Saham peninggalan ayahnya yang sempat dialihkan secara ilegal, kini mulai kembali sedikit demi sedikit. Berkat kerja tim hukumnya, beberapa aset yang sempat dicuri Riko dan antek-anteknya kini sedang dibekukan oleh pengadilan. Termasuk rumah mertuanya sendiri, yang sebagian besar dibeli dari hasil penjualan barang milik Diandra.
Semua sedang berjalan pelan-pelan, tanpa perlu gaduh. Karena Diandra tahu, pembalasan terbaik adalah kehadiran. Hadir kembali, tapi bukan sebagai istri yang memohon, melainkan sebagai sosok yang tak bisa mereka hancurkan, meski sudah mereka tendang keluar. Beberapa hari kemudian, Rena keluar rumah dan melihat rumah baru di sebelah. Ia mengernyit, memperhatikan pagar dan tanaman hias di teras. Terlihat mahal, elegan, tapi asing. Ia menoleh ke Riko yang tengah mencuci mobil. "Mas, kamu tahu siapa yang beli rumah sebelah?" Riko mengangkat bahu. Katanya perusahaan desain interior, bukan orang pribadi. Rena memicingkan mata. "Gak tahu kenapa, aku ngerasa gak enak." Dan saat itu, dari balik jendela lantai 2, Diandra tersenyum. Bukan senyum kemenangan, tapi senyum paling halus dari perempuan yang tahu, ia sudah tak perlu meneriakkan apa-apa, untuk membuat orang yang menyakitinya tak bisa tidur tenang. "Dulu aku yang menangis, sementara kalian tertawa. Sekarang, kalian mencicipi rasa pahit yang dulu kalian suapkan padaku, sendok demi sendok." Angin berhembus kencang di sore itu. Pohon flamboyan di halaman rumah sebelah berderak pelan. Dari balik jendela lantai 2, Diandra menatap rumah Riko dengan pandangan kosong. Bukan benci, bukan rindu, hanya hening. Sudah lebih dari 2 bulan sejak Riko menikah diam-diam dengan Rena. Tak ada pesta, tak ada kabar. Hanya undangan yang tersebar terbatas melalui grup keluarga dan beberapa teman bisnis. Undangan yang beredar tanpa rasa malu. Tapi hari-hari indah itu tak berlangsung lama. Semula, hidup mereka tampak sempurna. Rena dengan gaun-gaun mahal, tas-tas branded, bahkan kursi pijat baru di ruang tamu. Riko membeli mobil SUV mewah, mengganti interior rumah dengan konsep elegan, menghapus jejak Diandra seolah ia tak pernah ada. Tapi uang tak bisa bertahan di tangan yang rakus. Apalagi di tangan yang tak tahu malu. Rena belanja nyaris setiap hari. Toko online, butik, makeup, perhiasan. Kadang dalam sehari bisa 3 kurir datang bersamaan. Rumah penuh paket, tapi hatinya kosong. Ia terus mengeluh soal ukuran rumah yang terlalu sempit untuk standar sosialita. "Mas, beli villa kecil di puncak dong. Sekalian buat konten. Nanti kita bisa live bareng, couple goals gitu," kata Rena suatu malam sambil mengoles masker di wajah. Riko hanya mengangguk setengah hati. "Nanti, ya. Minggu ini ada pembayaran vendor yang belum lunas." "Ya udah. Pinjam dulu dari kartu kredit. Kayak kamu dulu beli jam tangan ke Diandra kan? Bisa tuh nyicil?" jawab Rena enteng. Riko terdiam. Nama Diandra disebut, dan rasanya seperti luka lama dikoyak kembali. Perlahan-lahan, utang menumpuk. Bisnis properti kecil yang dijalankan Riko, hasil kolaborasi ilegalnya dengan oknum keluarga Diandra, mengalami masalah hukum. Beberapa proyek ditunda, beberapa dihentikan. Nama Rinaldi Group sudah tak bisa lagi ia pakai untuk memikat investor. Bahkan, rekening perusahaan diblokir. Riko mulai panik. Mobil mewah dijual diam-diam. Lalu satu-satu barang-barang rumah mulai menghilang. Vas bunga hilang. Lalu piano. Lalu televisi layar datar. Katanya rusak. "Mas, takut konslet, udah aku jual aja sekalian," kata Rena santai, sambil menyemprot parfum mahal ke leher. "Kenapa gak bilang dulu? Itu hadiah dari kolega penting." "Ya elah, Mas, daripada numpuk debu doang." Tiap malam, suara pertengkaran mulai terdengar dari balik dinding.
kadang hingga tengah malam. Kadang Rena menangis, kadang berteriak. Tapi yang paling sering, Riko hanya diam. Dingin, marah, putus asa. Sampai pada suatu sore yang hening, Diandra duduk di ruang makannya sambil menyeruput teh, ketika suara gaduh terdengar dari luar. Ia menoleh. Sebuah mobil derek besar berhenti di depan rumah Riko. Petugas turun. Lalu, mulai menarik SUV mewah yang dulu dibeli Riko hanya seminggu setelah menceraikannya. Rena berlari keluar rumah, mengenakan daster pendek dan sandal bulu. Tunggu. Kalian gak salah rumah? Petugas menunjukkan surat penyitaan dari Leasing. Rena menoleh ke dalam. Mas keluar. Ini mobil kita diambil. Tapi Riko tak keluar. Ia hanya duduk di ruang tamu. Kepala ditundukkan. Tatapannya kosong. Seperti pria yang baru saja kehilangan lebih dari harta. Seperti pria yang baru sadar bahwa apa yang ia pilih bukan cinta, tapi kehancuran yang dibungkus kemewahan sementara. Dari balik jendela, Diandra tak berkata apa-apa. Tak tertawa, tak mengejek. Ia hanya diam, menatap, membiarkan rasa sakit lama di dadanya perlahan memudar. Karma memang tidak tergesa-gesa, tapi ia selalu datang tepat waktu. Dan ketika ia datang, ia tak perlu membawa petir. Cukup satu momen, ketika orang yang menjatuhkanmu, jatuh lebih rendah, karena ulahnya sendiri. Kalian pernah menghancurkan aku. Tapi hari ini, kalian berdiri di bawah lampu yang memantulkan siapa aku sebenarnya. Dan aku tidak datang untuk balas dendam. Aku hanya datang untuk memperlihatkan bahwa aku tak pernah kalah. Gedung kaca menjulang tinggi di jantung kota. Malam itu, lantai ballroom Hotel Bintang 5 berkilau oleh cahaya kristal dan gaun-gaun mahal. Musik klasik mengalun lembut, menyambut para tamu penting dari berbagai perusahaan properti terkemuka di Asia. Acara bertajuk Asia Property Alliance Gala 2025 menjadi panggung bagi para pemimpin muda, investor, dan penguasa tanah. Undangan terbatas. Hanya kalangan elit. Dan malam itu, Riko dan Bu Lastri hadir. Sebagai tamu biasa, duduk di meja keempat dari depan. Masya Allah, Bu, ini tempat orang-orang besar semua. Kita bisa cari relasi baru, bisik Riko sambil mengatur dasi. Bu Lastri menatap sekeliling dengan penuh kagum. Kita harus kenalan sama CEO barunya Darmala Group itu, loh. Katanya masih muda. Perempuan. Tapi belum ada yang tahu siapa namanya. Bisa jadi peluang emas buat kerjasama, Mas. Riko mengangguk cepat. Ia tahu betul. Darmala Group dulunya perusahaan kecil yang hampir tenggelam, tapi dalam waktu singkat bangkit dan mengambil alih sebagian proyek properti bergengsi, termasuk satu proyek yang sempat mereka rebut dari Diandra. Tak lama kemudian, lampu ballroom diredupkan. Semua hadirin menoleh ke panggung. Musik dihentikan. Lalu terdengar suara MC yang anggun. Ladies and gentlemen, please welcome the new CEO of Darmala Group. A name you may have forgotten, but a present you do never ignore again. Sorotan lampu mengarah ke panggung. Dan dari balik tirai satin abu-abu, muncul seorang wanita, bergaun putih gading sederhana tapi berkelas, rambut disanggul rapi, dan langkah yang tegap seperti seorang ratu memasuki medan perang. Diandra. Suasana seketika sunyi. Waktu seperti berhenti. Riko ternganga. Mulutnya terbuka. Napasnya tercekat. Bu Lastri membeku. Jari-jarinya mencengkeram clutch bag mahalnya sampai gemetar. Diandra berdiri di tengah panggung, memegang mikrofon dengan satu tangan. Senyumnya halus. Matanya menyapu ruangan,
lalu menatap langsung ke arah meja keempat dari depan. Tepat ke arah Riko dan ibunya. "Selamat malam. Saya Diandra Rinaldi, CEO baru Dharmala Group. Anak tunggal dari almarhum Bapak Darwin Rinaldi, pendiri jaringan properti Rinaldi International. Mungkin banyak dari Anda yang mengira saya sudah lama menghilang. Tapi sebenarnya, saya hanya mengamati. Dan kini, saya kembali. Bukan sebagai korban dari pengkhianatan, tapi sebagai pemilik sah dari semua yang pernah dirampas dari keluarga saya." Riko terdiam. Wajahnya pucat. Bu Lastri menoleh perlahan ke anaknya, matanya membesar. Diandra melanjutkan, nadanya tenang, nyaris seperti belayan, tapi setiap katanya menusuk seperti belati. "Dan mulai malam ini, Dharmala Group resmi mengakuisisi 2 perusahaan besar yang dulu pernah menjatuhkan reputasi ayah saya. Termasuk Sindo Abadi Property, milik seseorang yang dulu mencoba membungkam saya dengan pernikahan." Desis lirih menyebar di antara para tamu. Beberapa langsung menoleh ke arah Riko. Beberapa wartawan mulai berbisik. Beberapa kamera diam-diam mengarah ke wajah pria yang mulai berkeringat dingin. "Saya tidak datang untuk membalas. Saya datang untuk menunjukkan bahwa perempuan yang kalian tendang keluar dari rumah kalian kini berdiri di atas panggung dan memegang kendali atas nasib kalian." Tepuk tangan bergemuruh. Beberapa tamu berdiri. Wajah Bu Lastri memucat. Riko bangkit dari kursi, tapi lututnya bergetar. Sementara Diandra hanya tersenyum. Lalu berkata kalimat terakhirnya. "Dulu aku minta dicintai dengan tulus, tapi kalian hanya melihat hartaku. Sekarang hartaku kembali padaku. Dan cinta, tak lagi aku butuhkan dari kalian." Ia membalikkan tubuh. Melangkah turun dari panggung. Tak menoleh. Tak goyah. Karena perempuan yang sudah selesai menangis, tak pernah kembali untuk meminta. Tapi untuk membuktikan bahwa ia memang terlahir sebagai pewaris tahta. Bukan pelengkap luka. Diandra tak butuh balas dendam keras. Ia cukup berdiri di atas panggung. Dan membuat semua orang yang pernah meremehkannya terdiam dalam malu yang tak bisa mereka sembunyikan. "Kau kira kau merebut semuanya dariku. Tapi nyatanya, kau hanya meminjam. Dan waktumu habis hari ini." Malam itu hujan turun deras. Petir menyambar jauh di langit, tapi dentumnya terasa seperti terjadi tepat di atas kepala Rena. Ia berdiri di tengah ruang tamu rumah yang kini tampak kosong dan dingin. Lampu gantung mahal yang dulu ia banggakan telah dilepas dan dijual. Karpet Persia diganti tikar tipis. Bahkan kulkas sudah setengah kosong. Di tangan Rena, selembar majalah bisnis yang baru saja dikirimkan oleh salah satu tetangganya. Dan di sampul depan, wajah Diandra berdiri anggun dengan headline besar. Diandra Rinaldi, wanita muda pewaris jaringan properti terbesar Asia resmi akuisisi perusahaan mantan suaminya. Kakinya melemas. Nafasnya tercekat. Seluruh dunia seperti berhenti berputar. "Tidak, ini gak mungkin," bisik Rena, matanya membelalak. Dia ternyata... Ia teringat semua ejekan yang dulu ia lempar ke arah Diandra. Cewek kampungan. Gak bisa dandan. Istri gagal. Beban hidup mertua. Kini semua itu memantul balik, menampar wajahnya lebih keras dari apapun. Dia pemilik semuanya. Dia pemilik rumah ini. Dia pemilik harta Riko. Astaga, aku tinggal di rumah milik perempuan yang pernah aku hina. Rena mulai panik. Ia berlari ke kamar, menggeledah lemari, membuka brankas kecil tempat ia menyimpan uang sisa hasil penjualan perhiasan, tas,
dan hadiah dari Riko. Tangannya gemetar saat memasukkan uang itu ke dalam tas ransel. Riko pulang dalam keadaan basah kuyup. Wajahnya muram. Setelah acara gala bisnis tempo hari, semua investor menarik dana. Reputasinya hancur. Hari ini, ia ditolak oleh 3 bank dan 1 rekan bisnis. Begitu masuk rumah, ia melihat Rena sibuk mengemas koper. "Rena, kamu mau kemana?" Rena menoleh cepat. Aku harus pergi, Mas. Aku harus ke rumah Mama. Sementara aja." "Sekarang?" Wajah Riko heran. "Lagi hujan gini? Aku gak bisa di sini lagi. Kamu tahu siapa Diandra sebenarnya, kan? Kamu tahu gak? Selama ini aku tinggal di rumah miliknya. Dia pasti akan balas. Dia bisa buat kita ditendang dari sini kapan aja." Riko menarik napas berat. "Tenang dulu, aku yang akan bicara sama dia." "Bicara?" Rena menatapnya tajam. "Dia sudah pegang semua. Semua aset kamu udah dibekukan. Mobil ditarik. Rumah ini tinggal nunggu waktu. Apa kamu gak ngerti, Mas? Kita udah selesai." Riko terdiam. Lalu Rena berkata, lirih, tapi menusuk, "Kalau aku tahu dia siapa dari awal, aku gak akan mau ikut rencana ibumu." Itu kalimat paling jujur yang keluar dari mulut Rena sejak mereka menikah. "Jadi kamu memang gak pernah cinta?" tanya Riko lirih. Rena tertawa hambar. "Cinta? Mas pikir aku cinta? Aku lihat kamu punya harta. Punya koneksi. Aku pikir kamu bisa bawa aku naik kelas. Tapi ternyata, kamu cuma warisan dari perempuan yang kamu usir." Tanpa menunggu jawaban, Rena mengangkat kopernya. "Aku masih punya sisa uang. Mas cari jalan sendiri." Riko mencoba menahan lengannya. "Jangan pergi. Kita bisa lewati ini sama-sama." Rena menepisnya. "Sama-sama jatuh miskin? Terima kasih. Tapi tidak." Ia menatap wajah Riko untuk terakhir kali. Wajah yang dulu ia puja, kini terlihat kalah dan menyedihkan. "Sampaikan salam ke ibumu. Karma memang menyenangkan, ya, saat dia datang menyamar jadi wanita yang kalian hina." Lalu Rena pergi, meninggalkan rumah itu, meninggalkan Riko, meninggalkan semua kebohongan yang dulu mereka bangun di atas penderitaan orang lain. Dari jendela rumah sebelah, Diandra melihat siluet Rena berjalan cepat melewati gerbang. Ia tak tersenyum, tak tertawa, hanya menatap, lalu memejamkan mata, dan berbisik dalam hati, "Satu demi satu, bukan aku yang menjatuhkan kalian, tapi keinginan kalian sendiri untuk merebut apa yang bukan hak kalian. Dulu aku berdiri di depanmu, basah, lelah, dan disiram oleh ibumu. Tapi kamu diam. Sekarang kamu berdiri di depan kantorku, basah oleh hujan dan rasa penyesalan. Dan aku tetap diam." Langit Jakarta mendung siang itu. Hujan turun rintik-rintik, membuat aspal basah dan udara menjadi dingin. Riko berdiri di trotoar depan sebuah gedung tinggi bergaya modern. Di atasnya, terpampang jelas nama yang sejak semalam menghantui pikirannya. Dharmala Group, Head Office. Tangannya gemetar saat menyelipkan kemeja ke dalam celana yang kini mulai memudar warnanya. Sepatunya tak lagi mengilap. Jam tangan mewahnya sudah dijual. Hanya tersisa wajah lelah, kantong mata yang dalam, dan sorot mata penuh sesal. Ia melangkah ke depan pintu kaca besar yang dijaga 2 satpam. Salah satu dari mereka menatapnya dengan curiga. "Ada yang bisa dibantu, Pak?" Riko menarik napas dalam.
Saya ingin bertemu Ibu Diandra. Satpam kedua melirik temannya, lalu bertanya hati-hati, "Maaf, sudah ada janji sebelumnya, Pak." Riko menggeleng. "Tidak. Tapi tolong bilang, ini Riko. Saya mantan suaminya." Keduanya saling berpandangan. Lalu satu dari mereka membuka ponsel, menghubungi bagian dalam. Tak lama, ia kembali. "Maaf, Pak. Sesuai arahan Ibu CEO, tidak menerima tamu tanpa janji." Riko tertegun. "Tapi, tolong bilang padanya, saya bukan orang asing. Saya pernah tinggal bersamanya. Dia tahu siapa saya." Satpam menggeleng sopan. "Maaf, Pak. Perintahnya jelas." Riko menoleh ke atas. Memandang ke jendela-jendela gelap yang berderet di lantai 10, lantai tempat Diandra bekerja. Hujan mulai turun lebih deras. Tapi ia tetap berdiri. Dulu, dia berdiri di halaman rumah kami. Basah kuyup. Tak ada yang membela. Tak ada yang peduli. Sekarang, giliran aku yang berdiri sendirian. Di lantai 10, Diandra berdiri di balik tirai tipis ruangannya. Dari balik jendela, ia bisa melihat bayangan seseorang berdiri di bawah gerimis. Pak Tio masuk, membawa dokumen. Riko datang. Diandra tak menoleh. "Aku tahu." "Perlu saya suruh dia pergi?" tanya Pak Tio lembut. Diandra diam beberapa saat, lalu menjawab tenang. "Tidak usah. Biarkan dia tahu rasanya ditolak di depan pintu." Pak Tio mengangguk dan keluar perlahan. Diandra masih menatap keluar jendela. Tangannya mengepal. Dadanya tak bergetar. Tapi hatinya sedikit berdesir. Karena bagaimanapun, Riko pernah jadi tempatnya pulang. Pernah ia cintai tanpa syarat. Pernah ia perjuangkan. Pernah ia doakan setiap malam. Tapi semua itu berubah saat pria itu memilih diam. Ketika ibunya menyiram wajah Diandra dengan air. Ketika mulutnya hanya berkata, "Kamu juga jangan bikin ibu marah." Dan sekarang, karma membalikkan posisi mereka. Dan Diandra hanya ingin Riko tahu satu hal. "Dulu kamu biarkan aku mengetuk pintu hati yang tak pernah kamu buka. Hari ini, aku biarkan kamu berdiri di pintu yang tak akan kubuka lagi." 1 jam berlalu. Hujan reda. Riko masih berdiri di sana, namun tubuhnya kini lunglai. Tak ada satupun yang menyambut. Tak ada nama yang dipanggil. Tak ada wajah yang muncul. Akhirnya, ia melangkah pergi. Satu-satunya hal yang bisa ia bawa pulang hari itu adalah rasa hancur yang pernah ia tanam sendiri. "Dulu aku membentakmu saat kamu menyajikan makanan. Kini aku hanya berharap ada tanganmu yang menyuapiku 1 sendok saja." Suasana rumah kontrakan kecil di pinggiran kota itu suram. Atap bocor, dinding lembab, dan suara tikus sesekali terdengar dari plafon yang nyaris roboh. Di sudut kamar sempit, Bu Lastri terbaring di ranjang kayu tua. Tubuhnya kurus, wajahnya pucat, dan batuknya semakin sering terdengar di malam hari. Sudah berbulan-bulan ia hidup sendirian sejak Riko pergi merantau mencari kerja serabutan setelah seluruh asetnya dibekukan. Rena tak pernah kembali. Semua kerabat menjauh. Dan kini, wanita yang dulu merasa berkuasa di rumah besar itu, hanya ditemani rasa sepi dan obat generik dari puskesmas. Tangannya gemetar saat mencoba membuka bungkus roti kering. Tapi tak kuat. Jari-jarinya kaku. Napasnya berat. Di sisi ranjang, foto Diandra tergeletak, foto pernikahan lama yang dulu ia robek dan buang. Namun kini ia cari dan selotip kembali diam-diam dari sisa potongan di laci lemari. "Kamu yang aku hina, kamu yang aku dorong keluar.
Tapi ternyata kamu satu-satunya yang pernah membuatku merasa dihargai. Air matanya menetes. Suatu siang, Diandra baru saja keluar dari rapat besar saat Pak Tio menyodorkan map kecil. Ini dari orang yang tadi datang. Ia meninggalkan ini, katanya untuk ibu. Dia tidak mau masuk. Diandra membuka map itu perlahan. Di dalamnya, hanya satu surat dengan tulisan tangan. Untuk Diandra. Tulisan itu bergetar. Tak rapi. Tapi Diandra langsung tahu, itu tulisan tangan Bu Lastri. Tangannya gemetar. Ia membaca. Nak, aku tidak pantas memanggilmu begitu. Tapi malam-malam ini aku hanya bisa mengingat saat kamu menyapu halaman, memasak untukku, dan memijat kakiku ketika kakiku pegal. Dan aku membalasnya dengan caci maki dan siraman air. Aku bukan ibu yang baik. Aku bukan mertua yang layak kau hormati. Tapi aku minta, kalau kau masih punya setitik belas kasihan, datanglah. Tidak untuk merawatku, tapi hanya untuk memaafkanku sebelum ajal mendekat. Air mata Diandra jatuh tanpa suara. Lama ia menatap surat itu. Tak ada kemarahan. Hanya luka lama yang kembali membuka, dan luka baru yang tak tahu harus dijahit dengan apa. 2 hari kemudian, di sebuah rumah kontrakan yang reot, terdengar ketukan lembut di pintu kayu yang hampir lapuk. Tok, tok, tok. Bu Lastri, suara seorang pria tua tetangga memanggil. Ada tamu, Bu? Tak ada jawaban. Pintu terbuka perlahan. Dan dari sana, masuklah Diandra, bergaun sederhana, tanpa perhiasan, tanpa pengawal. Hanya dengan mata teduh dan langkah yang tenang. Di dalam, Bu Lastri terbatu pelan, membuka matanya, dan terpaku. Diandra? Suaranya lirih. Diandra mendekat. Meletakkan tasnya. Lalu duduk di tepi ranjang kayu reot itu. Bu Lastri menggenggam tangan Diandra yang dulu pernah ia lempar sendok karena sup terlalu asin. Kini, ia genggam tangan itu dengan mata yang penuh genangan. Maafkan ibu, isaknya pecah. Ibu salah. Ibu salah. Ibu buta. Ibu kejam. Kamu perempuan paling sabar yang pernah ada di rumah ini. Diandra tak menjawab. Ia hanya memeluk tubuh tua itu perlahan. Air mata keduanya jatuh. Bukan untuk menghapus masa lalu, tapi untuk menguburnya dalam damai yang terlambat namun tetap berarti. Karena terkadang, bukan balas dendam yang menyembuhkan, tapi maaf dari hati yang sudah berhenti menyimpan luka. Dan sore itu, rumah reot itu hangat untuk pertama kalinya. Bukan karena listrik, bukan karena perabot mewah, tapi karena keikhlasan seorang perempuan yang pernah disiram air, kini menyiram kasih sayang kepada orang yang pernah mengusirnya. Dulu kalian menolakku saat aku mengetuk pintu rumah. Hari ini kalian mengetuk pintu rumahku. Tapi aku bukan lagi wanita yang sama, dan pintu ini tak semudah itu terbuka. Matahari sore perlahan turun di langit Jakarta. Rumah Diandra yang baru berdiri megah namun tetap teduh. Desainnya elegan, tak mencolok, namun jelas sekali. Rumah ini milik seseorang yang berhasil melewati badai dengan kepala tegak. Di dalam, Diandra duduk di ruang tengah sambil membaca laporan bulanan dari perusahaan. Ia mengenakan blus warna pasir, rambutnya diikat sederhana, dan di sampingnya, Pak Tio menunggu instruksi. Tak ada janji temu sore ini, Bu. Tapi tadi ada 2 orang yang datang, ujar Pak Tio perlahan. Diandra menoleh. Siapa? Pak Tio ragu sejenak. Riko dan ibunya. Hening. Diandra diam. Tangannya berhenti membalik halaman. Matanya tak berkedip. Mereka bilang, cuma ingin bicara sebentar. Meminta maaf. Pintu rumah terbuka perlahan. Riko berdiri dengan kemeja lusuh, celana lama yang sudah mulai pudar warnanya. Di sampingnya,
Bu Lastri mengenakan kerudung tipis dan baju longgar, langkahnya diseret pelan. Tubuhnya tampak jauh lebih kecil dari terakhir kali Diandra melihatnya. Mereka berdiri di ambang pintu, bukan lagi sebagai tuan rumah, tapi sebagai tamu yang tak tahu apakah mereka akan diterima. "Assalamualaikum," suara Riko lirih. Diandra menatap keduanya. Tak ada senyum, tapi juga tak ada kebencian di matanya. Ia hanya tenang, seperti laut yang sudah lama tak diterpa badai. "Silakan masuk," katanya singkat. Mereka duduk di sofa panjang. Riko menunduk. Bu Lastri hanya menatap lantai. Tak ada suara selama beberapa menit. Lalu, perlahan, Bu Lastri berkata dengan suara serak, "Kami datang bukan untuk menuntut. Kami cuma ingin meminta maaf." Riko menambahkan, "Kami tahu, kami dulu buta. Kami menilaimu hanya dari kulit. Kami merasa berhak, padahal kami tak pernah benar-benar mengenal siapa kamu." Bu Lastri mulai menangis pelan. "Aku menghina kamu. Aku menyiram kamu. Aku usir kamu dari rumah yang bahkan bukan milikku. Padahal kamu, satu-satunya yang pernah peduli padaku. Yang menyuapi aku. Yang mencuci pakaianku. Yang pernah memijat kakiku ketika sakit." Suara Bu Lastri pecah. Tangisnya keluar begitu saja, menyesakkan. Riko menggenggam tangan ibunya. Lalu menatap Diandra. "Aku datang, bukan untuk meminta kembali. Aku tahu aku tak pantas. Tapi aku minta, kalaupun kamu tak bisa memaafkan, tolong, bantu kami satu kali ini saja. Kami benar-benar sudah tak punya apa-apa." Diandra menghela napas panjang. Ia berdiri perlahan, lalu mengambil satu foto dari lemari kecil di ruang tamunya. Foto itu adalah gambar pernikahannya dengan Riko, foto lama yang sudah menguning, tapi masih disimpan. Ia menatapnya sejenak, lalu meletakkannya kembali. Lalu, ia menatap Riko dan ibunya dengan mata yang penuh kedewasaan. Matanya bukan lagi mata perempuan yang disakiti, melainkan mata perempuan yang telah sembuh dan memilih berdiri, bukan membalas. "Aku bukan orang suci," ucap Diandra pelan. "Dulu aku sempat ingin membalas semuanya, membuat kalian bertekuk lutut. Tapi ternyata, semakin aku tumbuh, semakin aku sadar, memaafkan bukan berarti membenarkan, tapi melepaskan, agar aku bisa tenang." Bu Lastri menangis makin keras. Riko menunduk semakin dalam. "Aku maafkan kalian. Bukan karena kalian pantas mendapatkannya, tapi karena hatiku butuh damai." Ia menoleh pada Pak Tio. "Tolong bantu mereka tinggal di rumah transit di proyek perumahan sosial kita yang baru. Bantu untuk pengobatan Ibu Lastri. Dan beri Riko kesempatan kerja di divisi lapangan. Bukan jabatan, tapi cukup untuk bertahan." Pak Tio mengangguk. Riko menatap Diandra. "Kenapa? Kamu masih mau bantu?" "Karena aku tidak seperti kalian. Dan, karena pernah mencintaimu, meskipun kamu tak pernah melindungiku." Riko mulai menangis. "Tapi tolong ingat, bantuan ini bukan tanda aku masih mencintaimu. Ini adalah tanda bahwa aku sudah tidak mencintaimu sama sekali." Beberapa hari kemudian, Bu Lastri tinggal di rumah sederhana yang bersih dan nyaman, dekat puskesmas. Riko mulai bekerja, mengangkat material dan mencatat distribusi bahan bangunan. Tak ada yang tahu ia pernah menjadi suami sang CEO. Dan Diandra, ia tetap berjalan ke depan. Meninggalkan masa lalu bukan karena kalah, tapi karena masa depan terlalu berharga untuk diseret-seretkan luka. Kadang, kemenangan paling besar bukan saat musuh tersungkur, tapi saat kita mampu berdiri, tanpa perlu menjatuhkan siapapun. "Aku tak ingin kau jatuh seperti aku dulu. Tapi aku ingin kau tahu, berdiri bukan dengan menjatuhkan orang lain. Itulah pelajaran yang dulu tak pernah kau ajarkan padaku."
Senja merambat perlahan di balik jendela kaca rumah mewah Diandra. Langit menguning tembaga, seolah ikut menjadi saksi bahwa hari itu adalah babak penutup bagi sebuah cerita lama yang nyaris menguburnya hidup-hidup. Riko dan Bu Lastri masih duduk di sofa ruang tamunya. Hening. Keduanya seperti orang asing yang duduk di museum masa lalu. Memandang sekeliling yang pernah mereka cemooh, kini berdiri kokoh dalam bentuk yang tak pernah mereka bayangkan. Diandra berdiri di hadapan mereka, tak sedikit pun goyah. Matanya teduh, tapi mengandung kekuatan yang membuat siapapun menunduk. Aku pernah berpikir, satu-satunya cara untuk membalas kalian adalah membuat kalian merasakan sakit yang sama. Tapi ternyata, balasan yang paling mengena adalah saat aku tidak menyakiti kalian sama sekali. Melainkan membuat kalian belajar, bagaimana rasanya berdiri tanpa menjatuhkan orang lain. Riko mengangkat wajahnya. Matanya berkaca. Aku tak pernah tahu kamu akan jadi sekuat ini. Diandra tersenyum tipis. Aku juga tidak tahu. Sampai kalian menghancurkan aku, dan aku harus membangun diriku dari awal, tanpa bantuan siapapun. Bahkan tanpa suamiku sendiri. Bu Lastri menunduk, menangis pelan. Tapi Diandra tidak mendekat. Ia hanya berdiri. Tegak. Sempurna. Dulu kalian mengusirku dari rumah tanpa rasa bersalah. Hari ini aku terima kalian di rumahku bukan karena kalian layak, tapi karena aku sudah melepaskan luka itu. Riko mengangguk. Terima kasih, karena masih membuka pintu. Dan saat itu, Diandra melangkah pelan menuju pintu utama. Ia menoleh, memandang mereka berdua untuk terakhir kalinya hari itu. Tuhan sudah bantu saya berdiri. Sekarang giliran kalian, belajar berdiri tanpa menjatuhkan orang lain. Ia membuka pintu. Angin sore masuk perlahan, membawa aroma tanah basah dan bunga kemuning dari taman depannya. Lalu, tanpa marah, tanpa benci, tanpa dendam yang tertinggal di bibir, ia menutup pintu perlahan. Bukan untuk mengusir, tapi untuk menegaskan batas. Karena Diandra tahu, ada masa lalu yang tak perlu dibuka kembali. Cukup dikenang sebagai alasan mengapa hari ini ia menjadi versi terbaik dari dirinya sendiri. Di dalam ruang tamunya, Diandra berdiri di balik pintu. Tangannya menyentuh kayu yang baru saja ia tutup. Bibirnya tersenyum tipis. Bukan senyum kemenangan, tapi senyum lega. Karena akhirnya, ia bisa berkata dalam hati, "Aku sudah selesai dengan luka yang dulu kupeluk seperti rumah." Dan di luar, dua orang yang pernah merasa paling tinggi, melangkah pelan. Tak ada teriakan, tak ada amarah, hanya diam. Dan rasa malu, yang akhirnya datang sebagai bentuk keadilan paling sunyi. Mereka membangun hidup di atas kebohongan. Aku membangun kembali hidupku dari puing-puing kejujuran yang mereka injak. Panas terik siang itu menelusup dari sela helm yang sudah tak layak pakai. Riko menunggu pesanan di pinggir jalan, mengenakan jaket kusam dan sepatu yang sudah sobek di bagian tumit. Sesekali ia mengelap keringat di kening dengan tisu yang telah lusuh. Motor tuanya mengeluarkan suara keras setiap kali digas. Platnya miring, lampu sein kanan mati. Tapi itulah satu-satunya yang ia punya sekarang, setelah semua yang dulu ia miliki. Rumah, mobil, uang, nama baik, hilang satu persatu, bukan dicuri, tapi ditukar dengan ketamakan dan kebohongan. Ia melihat layar ponsel, tak ada order masuk. Ia menghela napas. Di seberang jalan, sebuah billboard besar terpampang dengan gambar seorang wanita mengenakan jas putih gading. Tersenyum hangat. Di bawahnya tertulis, Yayasan Citra Mandiri, untuk para perempuan yang bangkit dari kekerasan. Pendiri, Diandra Rinaldi. Riko menatap lama. Yayasan? Matanya berkaca. Diandra, yang dulu ia rendahkan, kini bukan hanya berdiri. Ia kini membantu ribuan perempuan bangkit, dengan bekal luka yang dulu Riko dan ibunya berikan. Sementara itu, jauh di dalam gang sempit, Bu Lastri duduk di teras kecil rumah kontrakan dengan tembok penuh tambalan. Tangannya gemetar saat mencoba memasukkan benang ke dalam jarum. Ia kini menjahit baju pesanan tetangga untuk menyambung hidup. Hidupnya sunyi. Tak ada yang peduli padanya kini. Karma datang, bukan sebagai hukuman, tapi sebagai pengingat bahwa manusia tak bisa selamanya berdiri di atas kesombongan.
Ia menatap sebuah amplop undangan yang dikirimkan dari Yayasan Diandra. Bukan undangan pribadi, melainkan undangan umum untuk pembukaan pusat perlindungan bagi wanita korban KDRT. Ia membacanya dengan mata basah. Dia membalas semua sakit yang kuberikan dengan menyembuhkan orang lain. Aku yang membesarkan anak, tak bisa membesarkan hati sendiri. Tapi dia, perempuan yang dulu kusebut beban, justru jadi cahaya untuk banyak orang. Hari peresmian Yayasan Citra Mandiri. Gedungnya sederhana namun elegan. Di ruangan utama, berdiri puluhan perempuan. Beberapa dengan bekas luka, beberapa dengan wajah sembab, tapi semua menatap panggung yang sedang menyala terang. Diandra berdiri di depan mikrofon, mengenakan kebaya modern berwarna lembut. Rambutnya disanggul rapi, senyumnya tenang. Di belakangnya, layar besar menampilkan slide-slide tentang perjalanan yayasan ini. Lalu ia bicara. Saya pernah menjadi istri yang dibentak, disiram, dihina, dan akhirnya ditendang dari rumah. Saya tahu rasanya makan dengan air mata, dan tidur dengan dada sesak karena tidak ada yang membela. Tapi hari ini, saya berdiri di sini, bukan karena saya menang, tapi karena saya belajar. Dan hari ini, saya ingin jadi rumah bagi kalian yang pernah kehilangan rumah karena cinta yang salah. Semua hadirin berdiri dan bertepuk tangan. Beberapa menangis. Beberapa menggenggam tangan satu sama lain. Diandra tersenyum tipis. Matanya berkaca, tapi tak jatuh. Karena hari itu, ia tak perlu air mata untuk membuktikan kekuatan. Di sudut ruangan, tanpa diketahui siapapun, Riko berdiri diam di balik kaca luar. Ia tak berani masuk. Tak sanggup. Bersamanya, Bulastri duduk di kursi roda tua, ditemani tetangga. Tak ada yang tahu mereka ada di sana. Tapi cukup bagi mereka berdua, untuk menyaksikan sendiri apa yang dulu mereka lempar keluar pintu, kini membuka pintu untuk banyak orang lain. Dan saat Diandra menatap keluar jendela, ia tahu. Mereka ada di sana, tapi ia tak melambaikan tangan. Tak menegur. Tak mendekat. Ia hanya tersenyum. Senyum yang bukan untuk mereka, tapi untuk dirinya sendiri. Karena balasan terbaik bukan datang dengan bentakan, tapi dengan keberhasilan yang tak butuh validasi dari siapapun. Dan hari itu, dusta benar-benar hancur. Tapi kejujuran, berdiri paling tinggi. Dulu aku berjalan keluar dari rumah itu dengan air mata. Hari ini aku berjalan ke altar dengan senyum. Dan yang dulu menertawakanku, hanya bisa menatap dari jauh. Menyesali apa yang tak bisa mereka ulang. Langit pagi itu cerah. Diandra berdiri di depan cermin, mengenakan gaun putih sederhana berpotongan anggun. Tidak mewah, tidak penuh permata, tapi cukup untuk menunjukkan siapa dia sekarang. Perempuan yang pulih, tumbuh, dan menang, tanpa perlu menginjak siapapun. Di sampingnya, seorang pria mengenakan jas putih gading menatapnya lembut. Dialah Dr. Adrian, pria yang dulu pertama kali menenangkannya di ruang IGD saat Diandra datang dengan wajah penuh luka, tubuh lemah, dan jiwa yang hampir habis karena depresi. Tapi Adrian tak pernah bertanya tentang lukanya. Ia hanya duduk di sana, mendengarkan, menenangkan, dan perlahan, membuat Diandra percaya bahwa cinta tak selalu datang untuk melukai. Mereka menikah di taman belakang yayasan. Saksi-saksi pernikahannya adalah para perempuan yang pernah ia bantu, anak-anak yatim dari panti asuhan binaan, dan tim kecil yang selama ini menjadi keluarganya. Saat prosesi ijab kabul selesai dan semua orang bertepuk tangan, Diandra menatap langit. Bukan untuk mencari siapa yang menyakitinya dulu, tapi untuk berterima kasih karena ia pernah dijatuhkan, agar tahu caranya bangkit.